Selamat malam, perkenalkan nama saya Lydia Cynthia Ninef, NIM 21030201008, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mempresentasikan buku berjudul Sosiologi Suatu Pengantar bab 4 tentang kebudayaan dan masyarakat. Bagian A, pengantar. Dalam kehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap orang melihat, mempergunakan, dan bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan. Kebudayaan sebenarnya secara khusus dan lebih teliti dipelajari oleh antropologi budaya. Akan tetapi, walau demikian seseorang yang dalam perhatiannya terhadap sosiologi sehingga memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat tak dapat menyampingkan kebudayaan dengan begitu saja, karena di dalam kehidupan nyata, keduanya tak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dui tunggal. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan. Dan sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Pengertian kebudayaan meliputi bidang-bidang yang luas, seolah-olah tidak ada batasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebudayaan sering diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Adapun istilah kultur, yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin colore, yang artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu kemudian colore menjadi kultur, yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Manusia sebenarnya mempunyai segi material dan segi spiritual di dalam kehidupannya. Segi material mengandung karya, yaitu kemampuan manusia untuk menghasilkan benda-benda maupun lainnya yang berwujud benda. Segi spiritual manusia mengandung cipta yang menghasilkan ilmu pengetahuan, karya yang menghasilkan kaidah kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, serta rasa yang menghasilkan keindahan. Manusia berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan melalui logika, menyerasikan perilaku terhadap kaidah-kaidah melalui etika, dan mendapatkan keindahan melalui estetika. Hal itu semuanya merupakan kebudayaan yang juga dapat dipergunakan sebagai patokan analisis. B. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur maupun unsur-unsur kecil, yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Beberapa orang sarjana telah mencoba merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan tadi. Misalnya, Melville J. Horkowitz mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski, yang terkenal sebagai salah seorang pelopor teori fungsional dalam antropologi, menyebut unsur-unsur pokok kebudayaan antara lain sistem norma yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Selanjutnya, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Dan yang terakhir, organisasi kekuatan. Masing-masing unsur tersebut beberapa macam unsur-unsur kebudayaan. Untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur pokok atau besar kebudayaan. Lazim disebut kultural universal. Istilah ini menunjukkan bahwa unsur-unsur tersebut bersifat universal, yaitu dapat dijumpai pada setiap kebudayaan dimanapun dunia ini. C. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri, tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik di bidang spiritual maupun material. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas, sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan.
Kaidah-kaidah kebudayaan berarti peraturan tentang tingkah laku atau tindakan yang harus dilakukan dalam suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, kaidah sebagai kebudayaan mencakup tujuan kebudayaan maupun cara-cara yang dianggap baik untuk mencapai tujuan tersebut. Kaidah-kaidah kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang beraneka ragam, yang mencakup bidang yang luas sekali. Akan tetapi, untuk kepentingan penelitian masyarakat, secara sosiologis dapat dibatasi pada 4 hal, yaitu kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok manusia tertentu, kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut, unsur-unsur informal kaidah tersebut, dan yang terakhir hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hidup lainnya. Berlakunya kaidah dalam suatu kelompok manusia tergantung pada ketentuan kaidah tersebut sebagai petunjuk tentang bagaimana seseorang harus berlaku. Artinya, sampai seberapa jauh kaidah-kaidah tersebut diterima oleh anggota kelompok sebagai petunjuk perilaku yang pantas. Apabila manusia sudah dapat mempertahankan diri dan menyesuaikan diri pada alam, juga telah hidup dengan manusia-manusia lain dalam suasana damai, timbullah keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu untuk menyatakan perasaan dan keinginannya kepada orang lain, yang juga merupakan fungsi dari kebudayaan. Misalnya kesenian yang dapat berwujud seni suara, seni musik, seni tari, seni lukis, dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mengatur hubungan antara manusia, tetapi juga untuk mewujudkan perasaan-perasaan seseorang. Dengan demikian, fungsi kebudayaan sangat besar bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. D. Sifat hakikat kebudayaan. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu dengan yang lainnya, setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikatnya, kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan. Tetapi bila seseorang hendak memahami sifat hakikatnya yang esensial, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada dalamnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Yang kedua, kebudayaan bersifat stabil di samping juga dinamis, dan setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu. Ketiga, kebudayaan mengisi serta menentukan jalan kehidupan manusia, walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia itu sendiri. E. Kepribadian dan kebudayaan. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, pengertian masyarakat menunjukkan pada sejumlah manusia, sedangkan pengertian kebudayaan menunjukkan pada pola-pola perilaku yang khas dari masyarakat tersebut. Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan atau abstraksi perilaku manusia. Kepribadian menunjukkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Kekuatan kepribadian bukanlah terletak pada jawaban atau tanggapan manusia terhadap suatu keadaan, akan tetapi justru pada kesiapannya di dalam memberikan jawaban dan tanggapan. Jawaban dan tanggapan merupakan perilaku seseorang, sebab sebagai misalnya, apabila seseorang harus menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara dua orang, keinginannya untuk menyelesaikan perselisihan, keinginan untuk tidak mengacukan, atau keinginan untuk mempertajam perselisihan tersebut merupakan kepribadiannya, sedangkan tindakannya dalam mewujudkan keinginan tersebut merupakan perilakunya. Sebenarnya kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan, sikap, dan sifat-sifat lain yang khas yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Dasar-dasar pokok perilaku seseorang merupakan faktor-faktor biologis dan psikologis. Walaupun seseorang sosiolog hanya menaruh perhatian khusus pada kepribadian yang terwujud dalam interaksi, faktor-faktor biologis dan sosiologis serta psikologis juga penting baginya karena faktor-faktor sosiologi dalam perkembangannya berkisar pada faktor-faktor biologis dan psikologis. Untuk membatasi diri pada hal-hal yang penting, uraian di bawah akan dikaitkan pada tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata yang mempengaruhi bentuk kepribadian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Yang ketiga, kebudayaan khusus kelas sosial. Yang keempat, kebudayaan khusus atas dasar agama. Yang kelima, kebudayaan berdasarkan profesi. Dari beberapa kenyataan di atas,
dapatlah diambil kesimpulan betapa besarnya pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan kepribadian. Akan tetapi, dalam perkembangan pembentukan kepribadian tersebut, tidak hanya kebudayaan yang memainkan peranan pokok, organisme biologis seseorang, lingkungan alam dan sosialnya juga memberi arah. Inti kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, pendukung kebudayaan bersangkutan. Sistem nilai tersebut mencakup konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap buruk dan apa yang dianggap baik. Karena sistem nilai tersebut bersifat abstrak, maka perlu diketengahkan beberapa indikator nilai-nilai, yaitu konsepsi mengenai hakikat hidup, konsepsi mengenai hakikat karya, konsepsi mengenai hakikat waktu, konsepsi mengenai hakikat lingkungan alam, dan konsepsi mengenai hakikat lingkungan sosial. Ada kemungkinan nilai-nilai tersebut berlaku sekaligus di dalam kehidupan dan lingkungan hidup tertentu yang senantiasa dihubungkan dengan konteks kehidupan tertentu. Di dalam konteks X misalnya, berlaku nilai orientasi keatasan yang kuat, tetapi di dalam konteks Y cenderung berlaku nilai mengutamakan pribadi dan seterusnya. Dengan demikian, nilai orientasi keatasan dalam konteks X dianggap sebagai nilai positif, tetapi apabila nilai tersebut ada di dalam konteks Y, maka hal itu dianggap sebagai nilai negatif. Nilai-nilai tersebut misalnya yang positif dikonkretkan ke dalam norma-norma. Norma-norma tersebut merupakan patokan atau pedoman untuk berperilaku secara pantas. Misalnya ada nilai positif yang menyatakan bahwa manusia harus menepati janjinya. Nilai tersebut antara lain terwujud di dalam norma hukum yang berbunyi perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. F. Gerak kebudayaan. Seorang sosiolog dalam mempelajari kebudayaan sebagai hasil masyarakat tidak akan membatasi diri pada struktur kebudayaan tersebut, yaitu unsur-unsurnya yang statis, tetapi perhatiannya juga dicurahkan pada gerak kebudayaan tersebut. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan tadi. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Akulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses akulturasi di dalam sejarah kebudayaan manusia telah terjadi dalam masa-masa yang silam. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur yang baru, dan ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Proses akulturasi yang berjalan dengan baik dapat menghasilkan integrasi antara unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian, unsur-unsur kebudayaan asing tidak lagi dirasakan sebagai hal yang berasal dari luar, tetapi dianggap sebagai unsur-unsur kebudayaan itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.